Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Hadis Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kepada mu'alif kitab Arba'in Nawawi. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila hadratil imamil allamatil mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sampai halaman berapa? Empat tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidhu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Hadisus Sadisa Asyara. Hadis ke-16. Ini an-nahi anil ghadab, jadi larangan marah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna rojulan, anna bahwa rojulan ada seorang laki-laki, qala berkata,
lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini nasehatilah aku. Kalau bahasa Jawa ya kula aturi panjenengan paring nasihat ni kepadaku, okay. Ausini, saya persilahkan, atau ausini nasihatilah aku. Qala bersabda Nabi, la taghdab, jangan marah. Faraddada, faraddada maka dia mengulangi, miroron berkali-kali, maksudnya mengulangi perkataannya berkali-kali. Qala, jadi berkali-kali maksudnya ausini, ausini. Kemudian Nabi bersabda, la taghdab, kamu jangan emosian. Rawahu meriwayatkan hu hadis siapa Al-Bukhariyu, Imam Bukhari. Jadi hadis ini adalah an-nahyu anil ghadabi, an-nahyu larangan, anil ghadabi marah, ya. Di hadis lain menyebutkan la taghdab walakal jannah, jangan marah, surga bagimu. Nah, ini 1400 tahun yang lalu Nabi selalu memberikan pesan yang sangat luar biasa, jangan marah. Ya, ternyata memang marah ini luar biasa. Orang kena stroke gara-gara sering marah, darah tinggi marah, ini marah, semuanya marah. Maka Nabi berpesan jangan marah, ya bahasa sekarang ya emosian, apa-apa dikit emosi. Oh saya nggak marah Gus, cuma besunge, ya sama juga sami mawon. Jadi nggak boleh kita mengumbar amarah. Ternyata baru ditemukan dokter hari ini sering marah, mudah darah tinggi, ya, kepalanya cekot-cekot, cemut-cemut, ya. Kalau orang dulu darah tinggi itu namanya skalor, terus minum jamu skalor, terus pipi ini kening kanan kiri ditempeli kuyup, nah, padahal itu darah tinggi. Ini Nabi menjelaskan kepada seseorang jangan marah, karena yang datang ke Nabi ini kayaknya orangnya sering marah. Jadi kalau jenengan nanti dimintai nasihat orang, orangnya kalem, slow, ya orangnya lemah lembut, nah, Gus, kula panjenengan paringi nasihat Gus. Gus, kula aturi paring nasihat panjenengan dateng kula. Aja ngamukan ya. Iku jenenge papan nggawa empan, wong-wonge sing kalem lemah lembut kok aja ngamukan. Ya kalau yang datang orangnya emosian, ya temperamen, ya kita nasihati la taghdab walakal jannah, jangan marah maka surga bagimu.
Kalau marah maka rumah sakit bagimu. Jadi ini hadis ke-16 berpesan kepada kita jangan gampang marah ya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, al hadisus sabi'a asyara, hadis ke-17. Ini al-amru bil ihsanit tabakhi wal qatli. Jadi ini perintah berbuat baik pada sembelihan wal qatli dan membunuh. An Abi Ya'la, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah menetapkan, al-ihsana, perbuatan baik, ala, atas, kulli, segala, syai'in, sesuatu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, faiza, ketika qataltum, kalian membunuh, fa'ahsinu, maka berlakulah baik kalian semua, al-qitlata, pada saat membunuhnya, wa idza, dan ketika tabakhtum, kamu menyembelih, fa'ahsinu, maka berlakulah baik kalian, adzibhata, pada sesembelihannya, wal yuhidda, dan hendaklah menajamkan, ahadukum, salah satu, kum, di antara kamu, syafrotahu, pisau untuk menyembelihmu,
wal yurih, dan senangkan dzabihatahu, pada sembelihanmu. Rawahu, meriwayatkan hu hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dari Nabi ya, tentang sesembelihan. Ya, andai kata ada orang yang dihukum mati pun kita harus berbuat baik, jangan sampai membunuhnya itu terasa sakit. Ya, mungkin disuntik dulu baru ditembak. Ya, ini Nabi itu berpesan, jadi nggak boleh sembarangan ya menyembelih orang walaupun itu membunuh. Ya, tidak boleh sampai yang dibunuh merasakan sakitnya. Contohnya kalau di kita orang mengedarkan narkoba kilogram ya, kiloan gram gitu kan hukumannya mati. Nah, Nabi memberikan arahan kepada kita, pelajaran kita, meskipun orang itu putusan pengadilan itu harus dihukum mati, kalau bisa menghukumnya untuk membunuhnya tidak terasa sakit dan disenangkan. Disuruh berpesan pada keluarganya, pada siapa, apa yang dia minta sebelum meninggal, sebelum dia dieksekusi. Nah, ini kemudian kepada binatang sesembelihan, kita kalau nyembelih binatang juga harus sama ya, jangan sampai menyakiti, pisaunya ditajamkan. Kemudian kalau nyembelih jangan di depan binatang yang lain ya, itu tidak boleh sama Nabi. Hanya saja kita kan tidak paham bahasanya mereka ya, menyembelih temannya kok di depan temannya. Makanya ketika nyembelih binatang itu nggak boleh di depan binatang yang lain, harus dijauhkan ya. Kemudian harus berbuat baik. Jenengan nyembelih binatang tidak boleh kakinya diinjek pakai kaki, terus lehernya baru ditaruh pisau dia ngek-ngek. Basa Jawa ini kualat. Oke. Ini pesan Nabi. Kadang-kadang ada orang saya ingatkan, kamu kalau menyembelih ayam jangan cara begitu, itu tidak boleh sama Allah. Pesan dari Nabi, kita disuruh berlaku baik pada sesembelihan. Saya kan sering menyaksikan di pasar itu, yang pegang ya satu orang, lehernya ditekuk, kemudian dipotong pakai cutter, seret, mbuh pedot mbuh gak, masuk ke tong yang isinya air panas, pasukan blung, langsung diangkat, dibubuti ya. Jadi saya mengingatkan orang itu bukan karena pikiran saya sendiri, karena anjuran Nabi. Makanya orang-orang yang bisnis jual beli ayam potong, ayam-ayam potong ya, kambing, sapi, daging yang berhubungan dengan sesembelihan, kalau caranya dia menyembelih itu enggak benar ya, bagi Allah itu enggak betul menurut Allah, biasanya kan oleh Allah diingatkan dengan jualannya sepi, ini itu, biar dia itu tidak melakukan sesembelihan seenaknya sendiri. Ini Allah itu yang menciptakan binatang saja berpesan kepada kita melalui Nabi supaya berbuat baik pada sembelihan kita. Peh PTE dicengkewing kan gitu. Apalagi kalau kambing wis ditali dijegal. Ya, terus akhirnya disembelih. Nah, nyembelihnya itu ada anjuran juga. Kalau mau nyembelih, kita itu ngukur pakai ini jari-jari, berapa panjangnya lehernya dari ini, leher gulunya ini dengan gulu ini dihitung. Nah, itu yang disembelih tengahnya. Tapi kadang yang namanya jagal, tukang ngeramut wedhus itu juga minta disembelihnya di sini, di atas sini. Karena apa? Kalau di atas
yang bawah bisa ditali terus dikompo untuk bersihkan bulu-bulunya. Ya saya bilang, Pak, kalau nyembelih dengan cara yang sampean minta itu tidak boleh sama Nabi. Itu kan namanya nanti uratnya ini tidak putus, yang diputus itu yang tengah. Ya makanya orang kalau nyembelih kambing rasanya bau-bau bagaimana kan gitu. Kalau yang nyembelih benar-benar ngikuti syariatnya Allah, insya Allah kambing pun tidak terasa kambing. Wong kambing itu diciptakan untuk dinikmati. Sekarang difitnah sama orang-orang kambing itu penyebab darah tinggi, kolesterol, budrek. Ya kita ini kan akhirnya menghina Gusti Allah, diciptakan untuk dinikmati. Kambing yang bikin budrek itu ya karena disembelihnya tidak ngikuti anjurannya Nabi. Orang yang nyembelih kambing, ayam, ya ayam lah paling kecil ayam, itu kalau baru pulang dari pasar, ya karena dia bekerjanya di pasar. Kalau baru pulang dari sawah karena pekerjaannya petani, itu harus mandi dulu. Oke, mandi pakai wangi-wangian baru nyembelih. Ora cek geplok apa namanya, jeplok endut tanah langsung nyembelih. Makanya ayamnya itu sekarang banyak ayam ya, paha ayam kemerah-merahan, dada ayam kemerah-merahan. Itu bukti bahwa sesembelihan yang kita makan itu tidak tuntas, darahnya keluarnya tidak tuntas, karena motongnya pakai cutter, uratnya enggak putus. Kalau urat sudah enggak putus, berarti itu haram kita makan. Namanya membunuh manusia, membunuh binatang itu tidak boleh dengan cara yang tidak baik, ya. Contoh, kalau di Cina, ya di Cina sana bukan di sini. Kalau kita lihat YouTube itu cara membunuh babi, ya itu kan ada besi panjang dipanaskan, langsung ditusukkan lewat duburnya babi. Nah, itu kan tidak boleh. Walaupun itu babi yang diharamkan oleh dimakan, membunuh begitu juga tidak boleh. Dulu saya punya teman, ya, dulu bekerja di satu perusahaan besar, perusahaan asing, tukang netesno ayam. Ya, ayam kalau menurut pabriknya ini nggak mungkin bisa besar. Itu banyak ribuan ayam dibuang terus dibakar. Saya bilang, walaupun itu ayam, itu sama Nabi nggak boleh dibuang terus disiram yang namanya bensin. Zaman dulu kan bensin namanya, terus dibakar. Engkau kualat awak. Kalau memang kamu nggak bisa, serahkan orang lain saja bakarnya biar nggak kualat. Ternyata betul, dia punya anak lahir cacat. Saya bilang, lah iya toh, ini kualat karo ayam. Ya harusnya itu ayam itu dibunuh dengan cara yang baik, bukan hidup-hidup terus dibakar, ya. Kan kadang ya orang yang begitu itu, ayam kejut-kejut dibakar. Itu loh ayam potong yang kecil-kecil yang oleh pabrik disortir yang kira-kira nggak akan bisa besar, itu kan dibakar semuanya. Ya kita umat Islam yang tahu hadis ini, ya jangan begitu, ya. Kita harus berbuat baik pada sesembelihan kita. Gak boleh nyembelih ayam walaupun kecil ayam, ya sekecil ayam itu, terus kepalanya jangan pegang, ya kakinya jenengan injek terus ditarik, terus akhirnya pisaunya digeser di lehernya, srep. Loh kok ngono? Mboten enten rencange Gus. Walekane rewangi ya gawe alat bagaimana
supaya kita itu tidak mulosoro kewan yang dibeleh. Ya. Dulu ada Pak tukang saya di sini, akhirnya pindah profesi, ya izin saya Gus, saya ini. Wah, setelah orderan banyak bingung, karena dia seorang santri juga, mondok di pondok salaf. Tapi terus pundi Gus, ngene gawe alat, ya itu ada kayak contong dari seng, kamu buat begitu. Lah ayamnya masukkan ke situ, ya dari atas ke bawah, terus lehernya kan kelihatan, terus ditali yang atas, diceklek-neklek, atas kan sudah nggak bisa bergerak-gerak itu kakinya, baru di bawah itu kamu potong lehernya. Nah kalau nyembelih ayam, lidahnya ditarik terus dijepit sama cucuknya. Oke, khususnya bapak-bapak itu kalau nyembelih, lidahnya ditarik terus dijepit sama cucuknya baru disembelih, ya. Nah di sini Nabi berpesan, karena kamu tidak berbuat baik pada sesembelihan, maka semuanya akan memberikan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Karena kamu tidak berbuat baik pada sesembelihanmu, maka Allah tidak memberikan kebaikan dari sesembelihanmu itu. Apalagi jenengan penjual ayam potong dodol dewe, beleh dewe, sembarang dewe. Kalau tidak berbuat baik pada sesembelihan, maka jangan berharap bisa kaya dari jual ayam potong. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Nabi, ya. Oke, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al hadisus samina asyara, hadis ke-18. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman, Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ittaqillaha, ittaqi, bertakwalah kamu, Allah, kepada Allah, haitsuma, di mana saja, kunta, kamu berada, wa atbi'is sayyi'ata, wa atbi'i, dan iringilah, as-sayyi'ata, keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa,
Wa khaliki, dan bergaulah kamu an-nasa, dengan manusia, bi khuluqin, dengan pekerti, hasanin, yang baik. Rawahu, meriwayatkan hu hadis. Siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Waqala, dan berkata Tirmidzi, hadisun, hadis, hasanun, hasan. Wafi, dan pada ba'din nusakhi, ba'di sebagian, an-nusakhi, naskah, hasanun, hasan. Sahihun, sahih. Jadi ini Abu Dzar meriwayatkan sebuah hadis. Pesannya Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi di mana saja kita tetap bertakwa kepada Allah. Ketika di rumah kita takwa, ya. Di luar rumah pun juga harus takwa. Bukan ketika di rumah seakan-akan menjadi orang tua yang baik bagi keluarganya dan anak-anaknya, tapi ketika keluar rumah tidak bertakwa. Jadi ketika di rumah ya bertakwa, di luar rumah ya bertakwa. Ya, kita di rumah bisa menjadi contoh bagi anak-anak, ya di luar rumah pun juga sama, juga bisa menjadi contoh anak-anak dan orang yang ada di sekitar kita. Maka di sini hadis ini menjelaskan husnul khuluq, budi pekerti baik, ya. Kalau kholqun dalam bahasa Arab ini artinya bentuk fisik. Bahasa Indonesianya perangai luar. Fisik itu perangai luar. Kalau khuluqun ini namanya bentuk pekerti, perangai yang ada di dalam hati. Jadi fisik dengan pekerti itu bobotnya lebih berat pekerti. Ya, pekertinya itu lebih berat daripada fisiknya. Contohnya, itu orang itu sebenarnya cantik, tapi judes. Ini bobotnya berat mana antara cantik dengan judesnya? Wah, ini cantik tapi judes. Makanya disebutkan Nabi itu kita harus berperangai yang baik, budi pekertinya yang baik, perangai batin kita harus baik karena mempengaruhi perangai luar, ya. Fisiknya harus baik, semuanya harus baik. Kalau perangai luar baik, perangai dalamnya jelek, nanti harga dirinya akan jatuh. Ya. Jadi pesan dari hadis ini, kita di mana saja bertakwa. Ojo lek nang kampunge dhewe ketok mualim. Ala jek metu kampung sampai perbatasan kampung wis mulai copot jilbab, copot sembarang kalir. Wes pakai sepatu Nike, celananya street, terus pas dengkule bolong. Itu namanya bukan ittaqillah haitsuma
kunta. Kalau di rumah menjadi seakan-akan dia orang baik, di kampungnya baik, ternyata di luar kampungnya tidak baik. Jadi kita diingatkan oleh Nabi, kalau di rumah jangan sok jadi orang tua yang paling hebat di depan anak-anak, kalau di luarnya kita jelek. Ini yang dimaksud dari hadis ini. Pesan hadis ini kan sekarang banyak tuh orang-orang zaman generasi Z ini ya, kalau di rumah kayak paling sayang sanake sandonyo ya, paling sayang pada anak cucu, ngalahno sayange Gusti Allah nanggone makhluke. Tapi kalau ketika di luar ya wis wa mbuh gak roh sakarepe dhewe ya. Jadi ini pesannya Nabi. Nabi sudah tahu bahwa umat zaman akhir ketika di rumah baik, di luar rumah belum tentu baik. Ya, ini dikasih rambu-rambu oleh Nabi. Apalagi di zaman sekarang, semua orang dalam menjalani hidupnya itu budayanya Islami. Perangai luarnya Islami. Ya, orang-orang yang punya profesi ya wanita penghibur, ya wanita kupu-kupu malam, kalau di booking orang di hotel ya, datang ke hotel ku ya jilbaban, ya nggawa tas, nggawa rukuh ngono, budal koma iku cek ketoke ate budal pengajian. Ya di grup WA-nya ngomongnya, waduh saya ini waktunya ngaji sama Pak Ustadz Isa di JW Marriott, padahal itu ya open BO. Ya, saya di kota-kota besar ya kadang mengamati ketika duduk di kafenya, oh iki orang-orang yang ini, oh ini, jadi akhirnya paham apa yang disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu. Baru banyak kejadian itu di akhir zaman ini, 1000 tahun yang akan datang ya. Kita nggak munafik lah, semua orang sekarang kan menjalani hidup itu budayanya Islami. Sampai itu lihat di Facebook itu setiap hari muncul jilbaban ya, kemudian auratnya dibuka. Itulah yang namanya kehidupan. Kata Nabi, wattabi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kamu berbuat keburukan, cepet-cepet segera dihapus dengan kebaikan, supaya keburukan itu hilang karena kebaikan. Contoh, tadi pagi ngomong nyinggung perasaan teman ya, akhirnya temannya bilang, nanti makan siang sama saya yang traktir. Nah itu apa? Itu adalah ketika kita habis berbuat salah, kita hapus dengan kebaikan. Kata temannya, aku mang ya wis meh muangkel ambek dhek, tapi karena ditraktir ya wis lah hilang mangkele. Kan begitu. Makanya wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya kalau sama saudara, sama tetangga, kok tadi ngomong kok panik gak enak, cepet-cepet njaluk sepuro dan dikirimi jajan Olivia sak kerdus, itu kan terus luluh hatinya. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Nah kita dianjurkan oleh Nabi bergaul dengan orang-orang yang berbudi pekerti baik. Sekarang banyak orang pinter tapi belum tentu baik. Sekarang banyak orang yang baik tapi nggak pinter karena nggak dapat kesempatan belajar. Kalau mau bergaul dengan orang pintar, pergi ke Jakarta sana, banyak orang pinter sana. Sekolahnya S2, S3 itu banyak sekali. Tapi pekerti batinnya tidak baik, banyak yang tidak baik. Buktinya apa? Banyak orang yang ditangkapi KPK itu kan nggak ada yang lulusan SMA ke bawah, itu nggak ada ya.
Makanya itu kita dipesan Nabi bergaul dengan orang yang baik. Lah bergaul dengan kiai Gus. Lah kiai ini runtang-runtung karo koruptor ya aja dieloki. Ini pesannya Nabi. Ya, kiai tapi senengane ngopi karo koruptor gak izin. Ya kalau kiai kan harusnya koruptornya suruh datang ke rumah dinasehati. Gimana Gus bisa nasihati wis manut ae karo koruptore? Karena apa? Nah, tahun kemarin saya itu umroh dibiayai sama dia, mobil Alphard itu dikasih. Ya. Mau gimana? Ini diwanti-wanti sama Nabi. Ya, makanya kita harus hati-hati, bukannya menakut-nakuti. Nabi memberikan isyarah bahwa hari ini dunia ini makin tua makin akhir, ya banyak yang seperti disebutkan Nabi. Oh, kalau waktunya mau nyalek, kirim karpet ke musola, masjid, ya, bangun jalan di paving, giliran nggak jadi pavingnya dibongkar. Ya toh. Terus karpetnya dari masjid diambil. Lah, ini kan wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Harus bergaul dengan orang yang punya pekerti yang baik, ya. Bukan hanya pandai, bukan hanya cerdas saja, tapi yang baik. Kalau filsafatnya orang Jawa, hidup itu harus mulya mukti joyo ing boyo. Hidup itu harus mulia, mulia dulu baru sukses. Mulya ya mulia, mukti itu sukses, bahasa Jawanya mukti, bahasa Inggrisnya sukses, bahasa Arabnya hasil, ya hasil. Mulia saja ya nggak boleh. Wes dadi ustadz, dadi kiai, ya dadi pemuka agama, tapi secara ekonomi morat marit itu ndak boleh. Nanti kita bisa tamak kepada umat. Lah ono umat moronang dhek gak nggawa gula kopi, gak patek direken, tapi sing nggawa gula kopi direken. Nah, ini kan ini mulia. Mulia saja tapi tidak sukses. Ya. Kalau sukses saja, ya materi banyak, harta berlimpah, rumah mewah banyak, mobil mewah banyak, deposito fantastis, tapi maca Quran ya gak iso. Ya, agama rukun Islam ya ndak tahu, rukun iman ndak tahu, caranya wudhu ya nggak tahu. Baca syahadat itu ya ketika akad nikah. Nah, pilih punya mantu yang mana, yang sukses apa yang mulia? Iki nyantri tapi melarat, iki gak nyantri tapi sugih. Ini tantangan ya. Itu di depan saya kan banyak santri melarat-melarat. Ya, pilih mana, santri tapi melarat, ini mulia saja. Ya, ono iki sukses saja tapi tidak mulia di hadapan Allah. Makanya pilihannya itu sukses dan mulia, mulya mukti. Ya, kita agama ya harus paham, dunia atau materi juga harus punya. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini, kalau diterjemahkan dengan bahasanya orang Jawa ya seperti itu. Ya, kan sekarang banyak sukses saja tapi tidak mulia, mulia saja tapi tidak sukses. Nanti juga cari mantu santri tapi melarat, wah ngibadahi luar biasa, iso mimpin tahlil, ya, iso dadi mudin, lek Pak Mudine berhalangan iso ganteni mudin, iso ganteni ustad, wis pokoknya dia imam tahlil di kampung. Nah, itu namanya mulia saja.
Okay. Kalau mulia, makanya doanya Nabi Sapu Jagat itu Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi di dunia ini ya sukses mulia, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, itu ya sukses dan mulia. Minta rizki di dunia banyak, minta rizki nanti di akhirat juga banyak. Nanti rizki di dunia banyak, di akhirat sepi, padahal di akhirat kita masih butuh rizki. Nah, ini adalah beberapa pesannya Nabi kepada kita, ya, yang dirangkum oleh Imam Nawawi. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Waalaikumsalam. Dikeplek-keplek no ya. Oke. Ya, kalau kita sudah ngaji hadis ini, sebaiknya memang beli itu disembelih sendiri. Tapi kan kadang tidak semua orang tega menyembelih sendiri. Wis tuku dadialah. Beli lele itu wis mbuh pokoknya ditutuki ndase sampai palu lah, sama yang jualan nggak peduli. Tapi setelah tahu ya kita ngaji hadis ini, usahakan kalau mau beli ayam, contohnya ya ayam potong itu, ke penjual yang nyantri, dia tahu bagaimana cara menyembelih yang baik. Kalau kita nggak bisa nyembelih sendiri, beli lele juga sama, ke tukang lele yang nyantri, yang ngerti cara membunuh binatang dengan berperilaku baik. Okay. Makanya saya di rumah Badas ini pun juga sama. Kalau belanja ayam potong di pasar, saya berpesan sama istri itu, carilah orang yang ini. Akhirnya kita mau mencari ini loh. Iki ketoke wonge sing dodol kopian kaji, tapi kok ayamnya masih banyak darah di antara daging sama kulit. Itu ayam itu sudah nggak bisa dibohongi kalau nyembelihnya nggak sempurna. Terus lele, alasannya ibu-ibu itu kan, aku gak tego aku. Ya gak tego. Gak tego ya ora usah tuku lele. Kowe ora tego ngramute, tego mangane. Jadi kalau mau lele, contohnya lele, ya sudahlah dipotong antara kepala sama badannya itu supaya dia mati. Sebenarnya dipukul pun kalau syariat itu ndak apa-apa, membunuhnya begitu, kadang dibanting-banting ya. Tapi karena kita ngaji ini harus berbuat baik pada sesembelihan, ya jangan didolimi walaupun itu sekelas lele. Oke, walaupun sekelas lele jangan didolimi. Wah, lama-lama nggak makan lele Gus. Ya carilah makanan ikan, daging, walaupun bangkainya itu halal. Ya kita harus berusaha berbuat baik. Kalau kita tahu bahasa mereka, jenengan duduk itu jerit-jerit, aduh tolong mae, tolong. Untuk Allah itu membuat kita tidak paham bahasa binatang. Jadi ketika mereka teriak-teriak itu kita nggak paham.
Nyembelih ayam itu bengok-bengok itu sebenarnya sama dengan kita manusia teriak-teriak kesakitan. Contoh, kita ada pohon apa, ditebang enggak, dibuacok itu kan ya kasihan, sakit ya. Makanya ulama ini kalau niru Nabi, akhlak itu tidak hanya pada manusia, kepada binatang pun ada akhlaknya, pada tumbuh-tumbuhan itu juga ada akhlaknya. Masa kita yang punya konsep luar biasa kalah sama orang Bali? Orang Bali itu tumbuhan yang bagus disarungi kok. Tumbuhan di kita wah tambah gimbal, banyak nyamuk, banyak ini, nggak dihormati. Nah inilah Nabi mengajarkan menjaga ekosistem dunia, ya, dijaga ekosistemnya. Ya, jadi setelah tahu hadis ini ya dibawa pulang boleh, dietet-etet nang omah, pokoknya gak mendolimi ya binatangnya ya. Ya caranya terserah jenengan lah, pokoknya nggak mengikuti kayak umum dikeplek-keplek no. Ya kadang saya tahu di pasar tuh lele itu diwadahi kayak gelangsing, buahnya dibuang brok terus diduduk-duduki. Ya sembuh. Sing tukang seneng lele mangan lele. Kalau saya nggak suka makan lele, kecuali terpaksa, nggak ada lainnya daripada lele. Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Pokoknya jangan mendolimi binatang intinya. Mungkin yang lain. Oke, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al-hadisut tasi'a asyar. Hadis ke-19. Nah, ini ngajinya mau dapat separuh ya. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas ya. Ini bapaknya Abbas namanya Abdullah, putranya Abbas. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi anhuma keduanya. Ya karena ini Abil Abbas dulu masih berusia remaja bersama Nabi. Qala berkata Abul Abbas, kuntu aku berada khalfan Nabi, di belakang Nabi. Khalfa di belakang an-Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Qala, bersabda Nabi, ya gulamu, wahai ananda. Bahasa Jawanya ya gulam, le tole cah bagus. Ya kalau orang Tuban ke barat ya Bojonegoro Cepu, Cung ya. Kalau manggil anak muda, anaknya cucunya kan Cung, irungokno iki Cung ya. Ya gulamu, wahai ananda, ini aku ya. U'allimuka, akan mengajarimu kalimatin, beberapa kalimat. Ya, yang diajarkan Nabi, ihfadillaha, ihfad jagalah ya. Ihfad jagalah Allah, Allah
Jadi ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Atau yahfadka, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu, kamu akan dapati hu Allah tujahaka, selalu ada di depanmu. Idza, ketika sa'alta, kamu meminta. Fas'alillaha, fas'ali, maka mintalah Allah, kepada Allah. Wa idza, dan ketika ista'anta, kamu mohon pertolongan. Fasta'in, maka mintalah pertolongan. Billahi, kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat, lawi jtama'ta, lau jika ijtama'ta, berkumpul, ala, hendak, ayang fa'uka, memberi manfaat kepadamu, lam, yang fa'uka, lam, tidak akan, yang fa'uka, memberikan manfaat kepadamu. Ayang fa'uka, memberi manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu. Lam, yang fa'uka, tidak akan memberikan manfaat kepadamu, illa, kecuali, bisyai'in, sesuatu, qad, yang telah, katabahu, kataba, ditetapkan, hu, sesuatu itu, Allahu, oleh Allah, laka, kepadamu,
Wa inijtama'u, dan jika mereka berkumpul ala untuk ayyadzurruka, mencelakakanmu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadzurruka, lam niscaya tidak, yadzurruka bisa mencelakaimu, illa kecuali bisyai'in, dengan sesuatu, qad yang telah katabahu ditetapkan hu sesuatu itu, Allahu oleh Allah, alaika bagimu, rufi'atil aklamu, rufi'at telah diangkat, apa al aklamu, pena-pena, wajaffat dan telah kering, apa as-suhufu, lembaran-lembaran, rawahu meriwayatkan hu hadis siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Waqala, dan berkata Tirmidzi, hadisun hadis, hasanun hasan, sahihun sahih. Ya, ini Nabi mengajarkan kepada seorang bocah, ya, bocil ini, tentang sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Ikhfat itu artinya jagalah. Oke, jagalah. Maksudnya Nabi mengajari Abil Abbas ini, jagalah Allah, itu sama dengan ingatlah Allah di dalam hati. Ikhfat itu sama dengan jagalah. Kalau terjemah bahasa Jawa ngrekso, ya, kita disuruh ngrekso Gusti Allah di dalam hati. Jadi ketika makan, ya, kalau kini kita menjaga Allah nih, contohnya menjaga Allah. Ketika makan itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kemudian ketika mengambil makanan, Bismillahirrahmanirrahim, makan kecapan. Ketika makanannya ditelan, Alhamdulillah. Itu namanya menjaga Allah setiap saat. Ya, memang baca doa di awal ketika makan enak wis lali Gusti Allah. Makanya ketika makan itu berapa kali puluhan suapan nasi, Bismillah. Kecap satu kali, Alhamdulillah. Kecap lagi, Alhamdulillah. Kecap 40 kali, ya Alhamdulillah. Wah, kesuwen Gus lah gak ada di daging. Ya. Jadi kalau ingin menjaga Allah ya seperti itu, minum ya seripit. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah.
siang ini saya sudah makan 3 kali, orang lain belum tentu makan sekali, saya sudah makan 3 kali. Apa saja kita ingat Allah, minta tolong ya kepada Allah. Nah, ketika kita nggak punya beras di rumah, ya kita kan sambat Allah, ya Allah, kula mboten gadah beras. Dilalah karena kita selalu menjaga Allah di dalam hati, ternyata besok pagi ada orang datang bawa beras. Ya Allah, ganti gula. Ya cobalah kita belajar bagaimana menjaga Allah ini supaya tetap selalu bersemayam di hati kita. Nabi itu mengajarkan ihfadillaha yahfadka. Kalau Allah kamu menjaga Allah, ya, kalau kamu selalu menjaga Allah, maka Allah juga akan menjagamu. Maksudnya ketika ini kan hadis ini maksudnya ingatlah Allah, Allah pasti selalu ingat padamu. Jangan datang kepada Allah ketika susah, ketika senang lupa sama Allah, ya. Ketika susah, ya Allah gimana ini ya Allah. Ketika dikasih kebahagiaan cerita temannya, wah sini saya bekerja keras bisa keluar dari masalah saya begini-begini. Ya. Ketika diberi jalan keluar oleh Allah, katanya jalan keluar itu solusi punyanya dia. Ya kan harusnya ya alhamdulillah saya sekian tahun begini dan alhamdulillah saya diberi solusi oleh Allah. Disuruh mengedepankan Allah itu loh, kayaknya nggak rela. Kalau kita selalu ingat Allah, Allah akan selalu kita dapati di depan kita. Walaupun orang satu kampung, ya, sedunia ini, walaupun orang sedunia akan mencelakakanmu, itu tidak akan bisa mencelakakanmu. Selama Allah tidak mengizinkan. Dengan takut disantet orang. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan mati. Jadi kalau kita dalam waktu susah ya ingat Allah, ketika waktu gembira juga ingat Allah. Maka ketika kita susah pun Allah akan ingat kita. Jadi ketika susah zikir wiridnya diperbanyak. Ketika hidup sudah mulai normal, enak lagi, wiridnya dikurangi. Seharusnya ketika hidup ini enak, kan wiridnya harus lebih banyak. Wong susah saja bisa wirid ribuan, masuk ketika sukses gak bisa wirid ribuan. Sebenarnya kalau ditanya enak mana orang kaya sama miskin, wong ketika miskin zikir wiridnya luar biasa banyak, ketika kaya kok nggak bisa banyak. Ini kan gak masuk akal. Faidah sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, ya mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah ini. Biasakan kita minta pertolongan itu kepada Allah, jangan selain Allah. Ya, jadi kita ini sudah setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak paham-paham. Kalau minta pertolongan ya kepada Allah. Ya Allah, saya begini, ya Allah, saya begitu. Tolonglah hamba ya Allah, kan begitu. Lah kalau lek nyuwun ki ambak gak manjur, Gus. Ini alasan klasik bagi umat-umatnya Nabi Muhammad ini. Nyuwun ki ambak niku lho gak manjur lek mboten jenengan sing nyuwunaken. Nah, maksud saya ajari supaya bisa manjur. Minimal ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri dan anak cucu. Nah, ini contoh melihat hadis ini, banyak orang punya pemikiran melindungi dirinya dari mara bahaya. Contohnya dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit ini ya, saking takutnya kalau ada sesuatu yang membahayakan masuk ke mulutnya. Orang yang ke sawah itu ya,
dikirim makanan, pekerja sawah itu cuci tangan itu nggak pakai hand sanitizer, tapi pakainya ya air di sungai, di sawah itu. Tapi kencingnya kan nggak kena bakteri. Yang kita selalu menjaga kebersihan dan higienis, tapi ternyata kita diserang penyakit. Dia cuci tangan di paritnya sawah, tapi dia ihfadillah, selalu ingat sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini sudah dikirim juragan makan. Kalau yang suami, waduh alhamdulillah sudah dikirim sarapan istri. Nggak pernah bertanya tadi bawa cuci tangan nggak? Enggak. Tapi kan ya nggak apa-apa. Kita yang orang modern selalu menjaga kesehatan berlebihan, tapi ternyata dikit-dikit kena nyamuk yang kecil langsung tepar. Wong nyamuk kecil gitu ya loh, tepar, bawa rumah sakit. Nah makanya kita kalau punya anak, punya cucu, gak usah berlebihan, karena itu semua adalah kehendaknya Allah. Arek cilik dulinan nang pasir ya wis, pokoknya pasir gak mengandung kimia berbahaya. Ya, itu ada rahasia-rahasia Allah. Anak kecil main di tanah sama teman-temannya ya nggak apa-apa. Makanya yang terlalu berlebihan kalau kata orang Jawa namanya gopok. Ya tahu gopok toh? Kalau mobil itu wis apik di servis ujuk-ujuk rusak maneh, kena banyu titik, macet. Ya anak kecil kalau musim hujan pengen hujan-hujan ya biarkan saja, jangan sampai nggak pernah kena hujan sama sekali. Akhirnya kan fisiknya yang di luar, yang namanya perangai luar tadi itu nggak bisa merespon ini apa, kaget karena nggak pernah mengenal hujan. Anak kecil-kecil yang dibiarkan hujan-hujan pilek ya enggak. Jadi ini hadis ini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita yang membahayakan diri kita itu sebenarnya atas izin Allah. Kalau nggak atas izin Allah ya nggak bisa. Orang takut kena sesuatu, maskeran aja kemana-mana, ya. Delalah irungnya gatel, dibukalah maskernya, virusnya pas lewat ngarepe, ya pas lewat depannya bus masuk. Nah ini jenenge itu dikersakno Gusti Allah. Sing gak tahu maskeran malah ora apa-apa. Dia karena tahu ihfadillah, ya penjagaan saya serahkan kepada Allah. Jadi sebelum pakai masker baca bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasamil alim. Ya ihfadillah, saya serahkan penjagaan ini kepada Allah. Syariatnya hidung saya tutupi masker. Ilingi mau masker saja yang melindungi. Ketika hidungnya ini mau bersin dibuka, gatel, lihat delalah yang namanya virusnya lewat. Karena gak dilindungi Allah, jadi walaupun maskeran 1000 rangkap tetap kena. Ya makanya kita harus tetap menjaga Allah dalam hati. Orang itu kan tidak pernah bisa sempurna. Ketika ceroboh kita tetap dilindungi Allah, gitu. Kita ini kan sering ceroboh. Karena kata Nabi, sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah, ya. Makanya pena itu telah kering tintanya, lembaran-lembarannya juga telah kering, ya. Pena-pena itu telah diangkat dari tulisannya dan kita hanya bisa membaca tulisannya, tidak pernah bisa mengetahui penanya. Ini terlalu filosofis bahasanya Nabi ini, ya. Sekarang ini musimnya, di mana-mana anak kecil masuk UGD, diperiksa dokter, saya tanya sakit apa, ya ini tadi juga banyak di sekitar sini tuh saudara-saudara saya gitu. Kenapa? Duko.
padahal nggih pun di fogging wingi ping 3 seminggu. Lah perlindungan minta fogging hilang ya nyamuke teko. Ya saya guyoni wong awakmu gowedhe ngono kok karo nyamuk lho, kalah. Ya. Kita ini terlalu pede, perlindungan itu selalu obat. Perlindungan nyamuk selalu fogging. Fogging ya penting, tapi iktikad di dalam hati kita tetap minta perlindungan kepada Allah. Wong nyamuk sekarang lo cerdas-cerdas. Nyamuk sekarang tahu kalau jadwalnya fogging dia pergi kok. Plesir ya. Nanti petugasnya sudah selesai, temannya yang lain info di grup, wis ilang foggingnya, ayo balik. Kan sama dengan razia itu loh, razia PKL, razia di pinggir jalan ya. Itu sesama PKL itu ngomong, kaki 5 itu razia ono Satpol PP geruduk kan gitu. Nanti Satpol PP-nya pulang datang lagi geruduk. Nyamuk itu sama, jangan dipikir terus nyamuk itu bodoh. Ketika kita selalu memfogging, Allah juga selalu memberikan upgrade pada ilmunya nyamuk. Kita harus sadar ya, obat itu kalau Allah meletakkan mukjizat di dalam obat itu maka kita akan sembuh. Kalau nggak meletakkan mukjizat pada obat kita nggak akan sembuh walaupun itu sakit flu. Ya, makanya Nabi mengajarkan ihfadzillah. Ingatlah, ngombe obat itu ya bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita itu minum obat, mohon perlindungannya, kesembuhannya tetap kepada Allah. Wah, ini manjur dosis tinggi, dokter spesialis. Alah nyatanya ya nggak manjur-manjur. Saya makanya menyarankan kepada siapapun, wes untuk anak yang tidak pernah kena dosis tinggi, orang sah kemenyek nang dokter spesialis, belum tentu anak cucu kita itu cocok. Contohnya kalau di tengah-tengah kita itu ada tanya itu Mas Ilham ini, seloro titik dokter spesialis anak larang nyuntike, gak waras-waras. Saya bilang, Mas bawa ke sana ke Kediri. Alah ketemu dokter itu ditanya sakit apa nak, kamu sakit anu ya, diomongin ngono tok waras. Karena persepsi kita itu dipikir spesialis itu lebih dekat kepada Allah. Kalau lebih dekat pada nilai ekonomi tinggi, iya. Lebih dekat pada kesembuhan, tidak. Karena kesembuhannya itu kalau Allah tidak meletakkan mukjizatnya di dalam obat, maka kita tidak akan sembuh. Gini, kalau kita kembali masa lalu, orang tua kita itu ilmu medisnya minim sekali, ilmu kesehatannya minim sekali. Dulu kecil saya tidur itu ya sama kerbonya, karena punya kerbo 10 ya tidur sama kerbonya. Gitu tuh masalah pencernaan ya nggak ada, masalah ini nggak ada. Sekarang orang ilmu kesehatannya itu canggih-canggih, tapi kualitas kesehatan turun. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita melihat hadis-hadisnya Nabi, orang dulu kalau nabinya melarang, ya sudah nggak dilakukan, nggak pernah bertanya alasan penjelasan ilmiahnya. Orang sekarang kan selalu bertanya penjelasan ilmiahnya begini, dan kesannya kita fanatis pada satu orang, tapi tidak fanatik kepada Allah. Saya selalu mengingatkan kalau minum obat baca bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma rabban nas isfi antas syafi sifaan la yughadiru saqama ya. Contohnya kalau anak kecil sakit, wis tukokno Pimtrakol 5.000 dibacakan ya Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan semua manusia, isfi antas syafi, sembuhkanlah karena engkau lah yang maha pemberi kesembuhan ya, sembuhkanlah penyakit ini dengan tidak meninggalkan sakit dan penyakit sedikit pun.
Pernah nggak minum obat baca doa yang seperti itu? Bos, pokoknya bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro minggat. Ya sing minggat duit yang nang dompet itu yang minggat. Ya, ini hadisnya Nabi, saya menguraikan hadisnya Nabi, ini pelajaran. Ya, perlindungan tetap kepada Allah. Ya, kita tahu menghargai ilmunya manusia. Ilmu kedokteran canggih, ya. Dulu itu dokter itu kan ya dokter umum, loro untu ya dokter umum, loro iki ya dokter umum. Terus pokoknya semuanya itu dokter umum. Semakin dokter dipisah-pisah, loro kuping congean gitu aja dokter THT, gitu. Dulu itu kecil saya telinga kelebon yang namanya kacang hijau ya nang dokter umum disedot. Sekarang ya nang THT. Padahal cuma dimasukkan alat kecil kayak kamera, dia melihat di dalam di layarnya itu. Oh, sudah bersih 200.000. Oke, jadi yang perlu kita pahami, semua itu selamat dan tidak selamatnya kita, sembuh dan tidak sembuhnya kita adalah dari Allah. Jangan terlalu pede dengan sesuatu yang tidak dari Allah, ya. Saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ya. Wa fi riwayati, dan dalam riwayat ghairi Tirmidzi, selain Imam Tirmidzi. Ya, redaksinya agak berbeda. Redaksinya ihfadillaha tajidhu amamaka. Jadi ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu, niscaya kamu akan mendapati Allah, amamaka, di hadapanmu. Ta'arraf, kenalilah ilallah, Allah, ya, pada Allah. Firrohoi, fi, di waktu, arrohoi, lapang, ya, ketika waktu lapang, banyak rizki, kesehatan, sehat, ya, kita ingat Allah. Jangan ketika kita sehat, wah senam setiap minggu nang aerobik, nang gym, ujung-ujungnya tetap geletak. Ketika gym itu dia pede dengan olahraga sekian, ditakar kalorinya sekian, karbonnya sekian, ini yes. Minumnya ini ditakar supaya sehat. Yang punya tubuh itu Allah, bukan kita. Ilmu kita itu terbatas, ya, kita perlu paham itu kalau kita orang yang ngerti agama. Jadi ta'rif ilallah, kenalilah Allah, firrohoi, ketika lapang, ya, ya, arifka, ya, niscaya Allah akan mengenalimu, fisyiddati, di saat asidati, susah. Ketika sehat kita ya zikir wirid Allah, 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 ya, ingat Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annama, bahwa apa-apa yang ditetapkan akhtoaka, luput darimu, lam yakun, tidaklah akan,
liyusibaka, bisa menimpa sesuatu itu, ka, padamu, wama, dan sesuatu tanpa, asobaka, yang ditetapkan untukmu, lam yakun, lam tidaklah, yakun akan, liyukhti'aka, luput mengenaimu, wa'lam, dan ketahuilah, anna, bahwa, an-nasra, pertolongan, ma'as sobri, ma'a beserta, as-sobri, kesabaran. Wa anna, bahwa, al wa annal faroja, dan bahwa kebahagiaan, ma'al karbi, bersama kesedihan, wa anna, dan bahwa, ma'al usri, bersama al usri, kesusahan, yusron, ada kemudahan. Nah, ini kadang-kadang banyak orang salah menerjemah. Kalau membaca surat Alam Nasroh, ya, itu orang, wah, setelah ada kesusahan ada kebahagiaan. Kita perhatikan firman-Nya Allah, alam nashrah laka sadrak, ya, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusron. Fa inna, dan bahwa, ma'al, ya, bukan sesudah. Kalau sesudah itu ba'da, ya, ba'dal usri yusron, setelah atau sesudah kesulitan ada kemudahan. Jadi setiap yang sulit itu bersamaan, ya, disertakan oleh Allah solusinya. Jangan salah paham. Jadi setiap kita mengalami kesulitan, Allah akan menyertakan solusinya, kemudahannya. Inna ma'al usri yusron, sesungguhnya, ya, ma'a, bersamaan, al usri, kesulitan, yusron, kemudahan, ada kemudahan. Jadi bersamaan, bukan setelah sulit terus menemukan kemudahannya. Kalau setelah sulit datanglah kemudahan, berarti inna ba'dal usri yusron, ya. Makanya
Makanya hadis ini begitu redaksinya. Jangan salah paham. Banyak orang nulis stiker di mobil, ya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya gak apa-apa, itu namanya terjemah bebas. Ya bebas saja menerjemah karena nggak pernah ngaji. Kalau pernah ngaji itu bukan ba'da tapi ma'a, bersamaan artinya. Kalau dalam bahasa Arab setelah itu ba'da, jadi inna ba'dal usri yusron. Kalau diterjemahkan begitu, setelah ada kesulitan ada kemudahan, ya. Intinya ikhfadillah, ya. Maka supaya kita dilindungi oleh Allah. Ya alhamdulillah kemarin seperti saya yang rumah di perumahan, wah itu banyak sekali anak sakit, bahkan sampai rumah sakit Gambiran itu full, nggak bisa masuk. Ya alhamdulillah yang di gang saya aman-aman saja, karena saya selalu menyampaikan kepada tetangga warga saya itu jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah. Di rumah saya yang di kota, CCTV itu di setiap sudut. Tapi saya selalu berpesan, CCTV itu nggak akan ada gunanya jika Allah mengizinkan maling masuk ke wilayah kita. Yombo pas masuk, delalah kongslet, delalah udan, ya itu ada aja. Allah itu kalau bikin masalah ada aja. Walaupun sudah kita persiapkan teknisnya, SOP-nya. Ya, yang pasang itu punya sertifikat K3. Oh ya giciloko Allah yang dilalah ada saja. Saya selalu berpesan, CCTV ini hanya membantu kita meringankan pekerjaan pengawasan. Tapi pengawasan dan keselamatan tetap kita serahkan kepada Allah, ya. Terlebih ketika lebaran mau pulang kampung, perumahan kan sepi. Saya sampaikan Bapak Ibu kalau pulang kampung, ya jangan lupa itu yang namanya kompor gas dicabut, dimatikan, bla 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 bla. Terakhir ketika ngunci rumah, sampaikan kepada Allah, perlindungan ini harta saya serahkan kepadamu. Kalau nggak bisa doa redaksi seperti ajarkan Nabi berbahasa Arab, pokoknya maksudnya ikhfadillah, wis jaluo perlindungan nang Gusti Allah. Ya alhamdulillah. Kapan hari wah musim tahun kemarin di mana-mana banyak maling masuk, sampai kotaknya masjid digotong sak kotak-kotake. Ya di tempat saya sepeda motor ning geletak, sembarang geletak ya aman. Karena kita menanamkan kesadaran bahwa penjagaan itu yang utama tetap Allah. Contohnya kan kita rumah ada garasinya, tempatnya mobil, rumah ada pagernya, ya garasinya, ya mobil di dalam garasi, garasi itu di dalam rumah, rumah itu di dalamnya pager, ya walaupun di pager begitu rapat, kalau Allah tidak menjaga harta kita maka harta kita juga akan hilang. Ya kembali ke penjagaan ini. Kita kembali ke nenek moyang kita itu ilmunya pas-pasan lah, ilmu kesehatan pas-pasan, ilmu-ilmu yang lain pas-pasan. Kenapa mereka bisa sehat, melahirkan gak dikit-dikit sesar? Dia tahu yang mengeluarkan anak itu juga Gusti Allah. Waduh Gus ini lah gak butuh nenten pertolongan ngenten niki, nanti ibunya bahaya Gus, bayinya juga bahaya, gurung-gurung wis dibatasi begitu. Orang dulu itu cuman mak bidan, ya dukun bayi itu loh, bahasa Malaysianya kan mak bidan, dukun bayi. Kalau di kita bidan itu kan profesional, kalau di Malaysia mak bidan itu ternyata dukun bayi. Di kita mbah dukun bayi. Saya lahir ya yang nulungi mbah dukun. Sing motong puser ya mbah dukun pakai ilatan ring apus itu. Ya dilalah begitu itu ya enggak higienis banget ya, ora tetanus. Sekarang waduh disemprot ini tetanus. Karena apa? Semakin canggih ilmunya, merasa manusia semakin pinter, tidak butuh pertolongan dan perlindungan Allah. Sudah menggenggam obat mahal, dokternya spesialis terkenal di medsos,
wah pasiennya banyak yang sembuh. Kita kan terinspirasi begitu. Gak pernah mengembalikan bahwa penyakit itu yang membuat Allah, yang mendatangkan obat juga Allah. Ternyatanya orang yang kaya-kaya, yang selalu menerapkan prinsip higienis, banyak juga yang sakitnya melebihi wong kemproh-kemproh itu loh. Tapi ya kita tetap bersih, higienis. Artinya kalau kita paham agama, setelah melakukan ya perbuatan higienis, bersih, itu setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Tidak pede karena sudah cuci tangan aman, tidak akan kena apa-apa. Wong Allah itu bisa saja kok. Virusnya tidak nempel di tangan, tapi nempel di sapu tangan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan paham dengan apa yang dimaksud oleh Nabi. Ya, intinya tetap semuanya ihfadillah. Seperti kita punya rumah diasuransikan, asuransi ketiban pesawat, ya, asuransi ketiban helikopter. Loh, saya itu bisa cerita apa? Saya ditawari asuransi rumah, saya pikir di situ itu hanya kebakaran, banjir dan lain-lain. Saya baca polisnya itu tiba-tiba ada tentang apa pasal-pasalnya ketiban pesawat. Oleh ketiban pesawat oleh 1 miliar ternyata. Terus di kepala saya gini, apa ya mungkin ya rumah saya jauh dari bandara ketiban pesawat. Nggak taunya diasuransikan, ya, tetangga-tetangga saya tanya juga diasuransikan rumahnya, nggak pernah ketiban pesawat, ketiban kerikil, ambruk semuanya. Nah, kemarin kerikilnya Gunung Kelut itu gak jebol semua orang Kediri. Ya untung rumah saya penjagaannya kepada Allah. Tetangga-tetangga banyak jebol, rumah saya gak jebol. Ya kan? Yang konstruksinya dari baja-baja ringan ambruk semuanya. Wah, ini jenengan kok aman, Gus? Ya wis mbuh, aku pokoknya manut Kanjeng Nabi, semuanya ihfadillah. Saya sama istri jam 3 malam naik ke genteng berdua. Saya buka yang namanya genteng, plafon dijebol, saya sapu semua, ternyata 1 truk itu pasirnya. Wah, iki meneh pasale nang asuransi kudune ana kebledosan gunung. Omahe dhewe cedhek Gunung Kelut, ora cedhek Juanda. Harusnya pasal ketiban motor mulu itu rumahnya deket Juanda. Tapi kalau hari ini harusnya ada itu di Kediri, ketiban pesawat dapat asuransi klaim karena sudah punya Doho Airport. Ya, rumahnya Bu Titi itu harus diasuransikan kan, itu di belakangnya Airport Doho. Ya, asuransinya yang ketiban pesawat perlu dicatat lagi di situ. Oke, jadi ini tetap kita kembali ihfadillah, ya, jangan pede sendiri, semuanya tetap dikembalikan kepada Allah. Jadi malam ini ngaji terakhir menghadapi bulan Ramadan, ya, nanti kita Ramadan ngaji kitab Sama'il Muhammadiyah, ya. Setelah Ramadan nanti kita kembali melanjutkan ini sampai khatam. Ini adalah bekal jenengan untuk memahami ilmu wusul, ya. Ilmu wusul. Kalau jenengan wusul terus tahu bahwa darahnya ayam itu Gus kok setok, yaiku jenenge ayam iku dituku karo duit gak genah, makanya darahnya belatung semuanya. Kalau nggak ngaji begini kan, kok ini kan aneh-aneh. Nah, ternyata
Jenengan pulang dari umroh, wah macak luar biasa. Pulang kaji macak pulang biasa. Wes kemana-mana pakai topi haji, pakai sarung putih, koko putih, ya karena jenengan sudah usul, terus dikejar-kejar anjing, terus gue gepuk. Nah, terus Allah membukakan rahasia bahasanya anjing. Anjing ngomong, tak pikir sampean kaji tambah empuk hatimu, tambah atos kang. Terus gimana? Tak pikir lu kaji ping telu sampai tambah sabar. Jadi coba tak uber ngono tes gawa pentung. Ya. Kalau kita dibukakan oleh Allah rahasia bahasanya binatang, sering kita ini digojloki binatang. Untung saja jenengan nggak paham, jadi lebih nyaman rasanya. Saya contohnya ini pakai baju terus 1 juta. Lewat ketemu kucing. Cici klambine 1 juta. Jari bojone, wah bojoku ke baju 1 juta apik, pantes ya. Kucing ngomong ngenyek, bajune 1 juta. Terus tiba dilokno. Alah baju 1 juta, lek asli iku merek abadi ae. Buat paham semuanya. Mudah-mudahan dari beberapa hadis kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi sekarang kita memahami hadisnya Nabi yang sangat pokok ini di 40 hadis cukup untuk bekal hidup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Yang ada di sini jangan pulang dulu ya. Mau saya kasih makan itu bekalnya puasa, posone ben kuat, megengan ya. Di sini megengan. Jenengan paham nggak artinya megengan? Ya, megengan itu berasal dari kata megeng. Megeng itu menahan. Ya, kita mulai hari ini menahan amarah, la taghdab tadi itu, ya, mulai latihan menahan amarah, menahan lapar dan sebagainya. Selamatan ben posone selamat sampai akhir Ramadan. Makanya orang Jawa itu dimegengi ya, pada waktu megengan selamatan. Terus karena yang lain nggak paham, tidak ada itu di zaman Nabi megengan. Ya kalau anjir di zaman Nabi megengan, no Arab sih kalau petik, kalau ingkung kalau di Arab. Oke, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid dharain warhamna rahmatan nas'adu biha fid dharain wa tub alaina taubatan nasuha kusuh abadan wa alzamna al-istiqamata la ahzi'u anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina min syarri kulli dabbatin anta ahidun bin nasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Adh-dhalin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.